Makanya ia dikenal hingga ke pelosok negeri. Inilah dia Putri Tanjapali. Kabar dari Putri Tanjapali terdengar hingga ke kerajaan Goa. Ke kerajaan Tanglo. Terdengar sampai ke telinga Raja Bone. Raja Bone hendak menginap Putri Tanjapali untuk putranya. Dengan kabar tersebut, Datuk Luwu sangat pusing dibuatnya. Pusing! 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 Karena menurut adat istiadat Kerajaan Luwu, seorang wanita dari Kerajaan Luwu tidak boleh menikah dengan laki-laki di luar sukunya. Namun, jika Datuk Luwu menolak pinangan itu, akan terjadi suatu peperangan yang sangat dahsyatnya. Rakyat Kerajaan Luwu akan menderita jika peperangan ini terjadi. Baiklah, aku akan menerima pinangan itu. Biar aku saja yang dibusuk oleh dewa. Asalkan rakyatku tidak menderita. Ucap Datuk. Namun, beberapa hari kemudian datanglah utusan dari Kerajaan Bone. Anehnya, utusan tersebut datang dengan tidak membawa prajurit yang banyak maupun perlengkapan perang yang lengkap. Mereka datang dengan sangat sopan dan ramah, lalu mengutarakan maksud kedatangan mereka kepada Datuk Luwu. Datuk Luwu tidak segera menjawab pinangan itu. Utusan dari Kerajaan Bone pulang dengan lapang dada. Anehnya, keesokan harinya, setelah Putri Tanjapali terbangun dari tidurnya, apa yang terjadi pada diriku? Oh tidak! Oh Mangara, mengapa harus terjadi pada diriku? Apa salah yang telah kuperbuat? Tidak! Sampai sedihnya Putri Tanjapali. Mengapa ia begitu sedih? Karena ia menderita penyakit kulit yang sangat luar biasa menyedihkan. Air dan cairan kental menyedihkan di sekujur tubuhnya. Inilah dia raut wajah dari Putri Tanjapali setelah menderita penyakit itu. Betapa sedihnya, betapa malangnya nasib dari Putri Tanjapali. Melihat penyakit yang diderita oleh Putri Tanjapali, Datuk Luwu semakin pusing dibuatnya. Ia tidak ingin rakyatnya tertular penyakit Putri Tanjapali. Ia harus mencari cara agar hal itu tidak terjadi. Akhirnya, ia menemukan cara agar rakyatnya tidak tertular penyakit putrinya. Putri Tanjapali harus diajukan keluar dari negeri Luwu.
Sanjapali. Dengan sedih dan berat hati, Putri Sanjapali harus pergi dari kerajaan Luwu. Ia sangat sedih karena harus berpisah dengan kedua orang tuanya dalam waktu yang cukup lama. Hari demi hari, bulan demi bulan saja Putri Sanjapali berlayar bersama beberapa pengikutnya. Akhirnya mereka menemukan sebuah pulau yang bertanah subur juga berhawa sejuk. Karena salah satu dari pengikut setia Putri Sanjapali menemukan buah wajo di pulau itu, maka daerah itu diberi nama Desa Wajo. Mereka membangun gubuk-gubuk untuk mereka tinggali dan juga mulai bercocok tanam. Suatu siang, ketika Putri Sanjapali sedang duduk-duduk santai di pinggir danau, ia melihat sebuah kerbau putih besar yang sedang mendekatinya. Putri Sanjapali berpikir bahwa kerbau itu akan memakan tanaman sayurannya yang tidak jauh dari situ. Makanya Putri Sanjapali mengusir kerbau itu. Namun, semakin diusir, kerbau itu semakin mendekat, dan akhirnya menendang Putri Sanjapali hingga akhirnya pingsan. Inilah dia kerbau yang telah menerjang Putri Sanjapali hingga akhirnya Putri Sanjapali pingsan. Betapa terkejutnya dia ketika melihat kerbau itu menjilati seluruh permukaan tubuhnya yang sudah membusuk. Namun, semakin sering dijilati oleh kerbau yang diberi nama bule oleh Putri Sanjapali itu, penyakit yang diderita oleh Putri Sanjapali berangsur-angsur sembuh. Karena dasarnya itu, kerbau bule dikeramatkan dan tidak boleh disembelih oleh siapapun. Malam harinya, Putri Sanjapali bermimpi didatangi oleh seorang lelaki yang sangat tampan. Lelaki ini berkata bahwa dialah jodoh dari Putri Sanjapali. Putri Sanjapali berpikir bahwa mimpi itu pertanda baik baginya. Sementara itu, putra mahkota bersama prajurit dan panglima kerajaan Bone sedang asik berburu. Saking asiknya berburu, putra mahkota terlepas dari rombongannya. Karena hari sudah semakin larut, dengan terpaksa putra mahkota harus menginap di dalam hutan. Ia berusaha memejamkan matanya. Yang sangat berisik, putra mahkota tidak bisa memejamkan matanya. Di kejauhan, putra mahkota melihat sebesar cahaya. Wah, cahaya apakah itu? Putra mahkota semakin penasaran dibuatnya. Ia lalu bergegas menuju ke sumber cahaya itu. Sesampainya di sana, ia melihat sebuah gubuk yang tampaknya kosong. Namun, ia memberanikan diri untuk memasuki gubuk itu.
Wah, siapakah gadis cantik itu? Aku ingin berkenalan dengannya. Merasa diawasi, putri saja paling menoleh ke belakang. Betapa kagetnya juga dia ketika melihat lelaki yang sama persis mimpinya. Menurutku, aku pernah melihat lelaki ini. Tapi di mana ya? Di rumah. Mereka berkenalan dan akhirnya mereka dekat. Dengar tutur kata yang sopan dari putra mahkota, putri tanda paling kagum dibuatnya. Juga karena kecantikan dan keramahan dari putri tanda paling, putra mahkota jatuh hati dibuatnya. Pagi harinya, Panglima Kerajaan Bone Andre Guru Pakanrane beserta prajuritnya menemukan putra mahkota di gubuk itu dan mengajaknya pulang kembali ke Kerajaan Bone. Putra mahkota dengan terpaksa harus berpisah dengan putri Tandapali. Sejak berpisah, hati putra mahkota sangat galau. Melihat gerak-gerik putra mahkota yang tidak biasa, Panglima Kerajaan Bone menceritakan pertemuan putra mahkota dengan putri Tandapali kepada Raja Bone. Raja Bone sangat setuju untuk menikahkan putra mahkota dengan putri Tandapali. Lalu dikirimlah utusan untuk meminang putri Tandapali ke desa Wajo. Sesampainya di desa Wajo, putri Tandapali tidak segera menjawab pinangan itu. Namun, ia memberikan sebuah keris kepada utusan tersebut. Bawalah keris ini ke kerajaan Luwu. Berikanlah kepada Datu Luwu. Jika ia menerimanya dengan baik, aku akan menerima pinangan itu. Ucap putri Tandapali. Mendengar syarat tersebut, putra mahkota bergegas menuju ke kerajaan Luwu. Ia pergi sendiri tanpa dikawal oleh seorang prajurit pun. Sesampainya di kerajaan Luwu, putra mahkota bertemu dengan Datu Luwu. Ia menceritakan asal-usul mengapa ia datang ke situ. Ia juga menceritakan kabar dari putri Tandapali, lalu memberikan keris itu kepada Datu Luwu. Datu Luwu menerima keris itu dengan senang hati. Datu Luwu dan permaisurinya sangat bahagia karena bisa mengetahui bahwa putri Tandapali sehat-sehat saja. Akhirnya mereka menuju ke desa Wajo untuk menemui putri Tandapali. Datu Luwu sangat senang karena ia bisa melihat putri Tandapali sehat dan sembuh dari penyakitnya dahulu. Maafkan ayahanda Muna, ayahanda telah mengasingkanmu jauh dari negeri Luwu dalam waktu yang cukup lama. Maafkan ayahanda nak, ucap Datu Luwu pada putri Tandapali. Tidak ada yang perlu dimaafkan ayahanda. Ananda justru senang karena bisa menyelamatkan rakyat kerajaan Luwu dari penyakit menular. Ucap putri Tandapali kepada ayahnya. Keesokan harinya digelar pesta besar-besaran pernikahan putra mahkota dengan putri Tandapali. Akhirnya, putra mahkota kerajaan Bone bersama putri Tandapali berbahagia selamanya di desa Wajo. Nah, teman-teman, kita harus sabar dan sabar menghadapi segala cobaan yang kita terima. Karena di balik cobaan itu pasti ada kebahagiaan. Sekian cerita saya. Terima kasih.